Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma hdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la taqilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, A'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumahnya untuk bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan ini adalah sebagai pertanda bahwasannya Allah Azza wa Jal mencintai kita semua. Allahumma amin. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Masih dalam bab al-ikhlas wa wujubu ihdari an-niyah fi jami'il a'mali wal aqwalil barizah. Masih dalam bab ikhlas dan wajibnya menghadirkan niat dalam seluruh amalan ataupun perkataan yang zahir dalam pembahasan kita Riyadhus Shalihin. Dan hadis yang akan kita bahas ini adalah hadis yang terakhir dari bab ikhlas, dari bab al-ikhlas, dan insyaallah bab selanjutnya adalah bab tentang bab taubah, bab tentang taubah. Khani fiddin, azanillah wa iyyakum. Hadisnya sangat panjang dan ini sungguh sangat familiar, enggak asing di telinga para penuntut ilmu insyaallah, tentang 3 orang yang masuk ke lubang gua di gunung, kemudian terjadi longsor batu, dan akhirnya mereka tidak bisa keluar, sehingga masing-masing dari mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jal dengan amal mereka yang dikira ini yang terbaik dan ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Berdoa dengan amal salehnya, dalam bahasa syariatnya ini adalah bertawassul dengan amal saleh, dan itu bagian yang dianjurkan. Insyaallah nanti kita juga akan singgung tentang masalah tawassul, karena tawassul adalah salah satu sebab diijabahnya doa. Ya, tawassul perantara adalah sebab diijabahnya doa ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita terlalu dalam membahas hadisnya, alangkah baiknya kita sebutkan dulu hadis yang panjang ini yang disebutkan oleh Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab, oleh perawi hadis dari sahabat yang bernama Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum
hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu. Ada 3 orang melakukan perjalanan dari kaum sebelum kalian, yakni sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya awahumul mabitu, di tengah malam, artinya sudah terlanjur terkena gelapnya malam, maka mereka mampir di gua di lubang, yakni di lembah atau di gunung, yang mana mereka kebanyakan orang mampir ke situ untuk beristirahat atau bermabit sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Fadakhaluhu, yang namanya gua itu sempit, nggak besar. Artinya apa istilahnya itu? Berada di lereng-lereng bukit, ya, tempat untuk bernaung. Fadakhaluhu, kemudian mereka masuk ke gua tersebut. Fanhadarat sakhratun minal jabal, ternyata terjadi longsor yang menyebabkan batu dari gunung jatuh. Fasaddat alaihimul ghar, dan menutup pintu keluar gua. Menutup pintu keluar gua, sehingga mereka terkurung, tidak bisa keluar. Sakhratun, batu besar, bukan hajar. Kalau hajar umum, tapi kalau sudah dikatakan sakhrah berarti batunya besar sekali, tidak bisa harus diangkut. Kalau zaman sekarang harus menggunakan dengan alat-alat berat, apa namanya, eskavator dan yang sejenisnya, dan zaman tersebut belum ada, dan di gunung lagi. Fasaddat alaihimul ghar, maka tertutuplah jalan keluar mereka. Faqalu, maka mereka 3 orang ini mengatakan, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati illa an tad'u Allah ta'ala bi salihi a'malikum. Tidak ada yang menyelamatkan kalian dari bencana batu yang besar ini, yang longsor ini, kecuali kalian berdoa kepada Allah Azza wa Jal dengan amalan soleh yang paling soleh dari kalian masing-masing. Amalan bisalihi a'malikum, dengan amal soleh, amalan yang terbaik yang pernah kalian lakukan. Yang dikata para ulama, yang paling dikira-kira ini yang terbaik dan ini yang saya lakukan ikhlas. Karena sejatinya orang tidak bisa menjudge dirinya, dia bisa berbuat ikhlas, iya atau tidak? Ya, tidak bisa, apakah saya ria ataukah tidak, ataukah saya ikhlas apa tidak tahu. Ya, dan kalau kita tidak bisa menjudge diri kita ikhlas, sehingga kita tidak mengatakan amal kita pasti diterima. Ya, nggak mungkin kita bisa tahu amalan kita diterima atau tidak. Ya, pasti nggak mungkin kita bisa tahu amalan kita diterima. Ya, itu perkara gaib. Makanya seorang mukmin bainar raja wal khauf, antara berharap dan takut kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga dia tidak ujub ketika dia rajin ibadah, rajin ngaji. Kenapa? Belum tentu ya semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rajulun minhum, akhirnya yang pertama berdoa, Allahumma kana li abawani syaikhani kabiran. Ya Allah, saya memiliki kedua orang tua yang sepuh. Wa kuntu la aghbigu qablahuma ahlan wala mala. Dan saya ini selalu mendahulukan orang tuaku untuk memberikan makan di sore hari, dalam hal ini memberikan air susu, ya, sebelum saya memberikan kepada anak dan istriku. Ya, sebelum saya memberikan kepada anak dan istriku. Artinya orang ini selalu mendahulukan kedua orang tuanya ketimbang anak dan istri. Ini orang hebat, ini orang istimewa. La ya'rifuhu illa al-mutazawwijun. Tidak mengetahui kadar orang ini kecuali kalau dia sudah menikah. Ya enggak? Kalau dia belum menikah, pasti masih full sayang sama orang tuanya, masih besar. Tapi kalau sudah nikah sama, ya, dia sudah punya istri,
apalagi sudah punya anak. Nah, ini ujian bagi mereka yang masih memiliki orang tua. Apakah masih tetap seperti dulu ataukah tidak? Ini orang istimewa ini. Wa kuntu la aghbigu qablahuma ahlan wala mala. Dan saya selalu mendahulukan kedua orang tuaku untuk memberikan susu di sore hari sebelum keluargaku, dan mendahulukannya. Fana abi talabus syajari yauma. Suatu ketika saya sedang menggembala kambing, terlampau jauh tempatnya untuk mencari dedaunan sehingga saya terlambat untuk memberikan kepada orang tuaku, dan saya dapati keduanya sudah tidur. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma. Akhirnya aku peraskan susu perah untuk mereka berdua. Fawajadtuhuma naimain. Aku dapati keduanya tertidur lelap. Fakarihtu an uqidhahuma. Dan saya merasa sungkan untuk membangunkan keduanya. Wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan. Tetapi saya tetap memberikan kepadanya sebelum keluargaku. Falabithtu wal qadahu ala yadi. Dan saya tetap menunggu kedua orang tuaku sedangkan bejana susu ini masih berada di tanganku. Antaziru istiqadhahuma hatta bariqal fajr. Saya tetap menunggu kedua orang tuaku bangun sampai fajar menyingsing, artinya sampai waktu subuh. Bayangkan ini, anak istrinya belum makan, ya. Wasibiyatu yatadaguna inda qadami. Dan anak-anak itu menjerit kelaparan di kakiku, tapi aku tidak memperdulikannya. Allahu Akbar. Ini sekali lagi, ini orang istimewa, ya. Fastaiqadha. Dalam riwayat disebutkan anak dan istrinya nangis kelaparan, enggak diperdulikan sama si anak ini. Fastaiqadha fashariba ghabuqahuma. Orang tuanya bangun keduanya dan meminum susu tersebut, kemudian baru diberikan kepada anak dan istrinya. Allahu Akbar. Karena anak laki-laki adalah miliknya orang tua, sedangkan perempuan milik suaminya kalau sudah menikah. Lihat kata orang ini, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika bitigha'a wajhik. Ya Allah, sekiranya saya melakukan ini demi mengharap wajahmu, mengharap ridhamu, yakni artinya ikhlas karenamu ya Allah, fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhra. Maka keluarkanlah kami dari kubangan batu yang besar ini. Subhanallah. Apa yang terjadi? Fanfarajat syai'an. Batunya bergeser sedikit. La yastati'una al-khuruja minhu. Akan tetapi mereka belum bisa keluar. Dilihat, berarti doanya mustajab apa tidak? Mustajab. Berarti amal solehnya ini benar. Kenapa? Langsung bergerak dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan ini kekuasaan Allah. Ini yang pertama. Dan ini tentunya ya Allah berkehendak supaya tiga-tiganya semuanya berdoa kepada Allah. Kalau semuanya keluar dalam pertama, akhirnya yang dua orang nggak berdoa kepada Allah. Terkadang ya ada musibah itu supaya kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, supaya kita yang tadinya sering berdoa agar kembali lagi berdoa, agar kita merintih lagi kepada Allah, karena Allah suka kepada hamba yang suka merengek kepadanya. Qala al-akhar, maka yang kedua berdoa juga, bertawasul dengan amal salehnya. Allahumma innahu kanat li ibnatu ammi. Ya Allah, sesungguhnya saya ini punya ibnatu ammi, keponakan. Ya, ini paman memiliki ibnatu ammi, sepupu. Naam. Sepupu, sahih. Sesungguhnya saya ini punya sepupu perempuan. Kanat ahabban nasilai. Dan sepupu ini, wanita ini, putri ini, sungguh saya sangat mencintainya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat disebutkan, kuntu uhibbuha
Tes mati ini. Kedip. Nah, salah. Kita ulangi. Ini suaranya kemana? Menggema, benar? Nggak keluar kan? Keluar masjid? Oh ya, baik. Qala al-akhar, kemudian yang kedua mengatakan, kita ulangi. Allahumma innahu kanat li ibnatu ammi. Ya Allah, saya ini punya saudara dari paman, yaitu sepupu, saudari. Kanat ahabbun nasi ilai, yang mana dia ini sangat aku cintai. Wa fi riwayah, dalam riwayat, kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Saya sungguh sangat mencintainya sebagaimana laki-laki mencintai wanita secara syahwat. Fa aradtuha ala nafsiha, dan saya sangat menginginkan dia, yakni ingin berbuat zina. Famtana'at minni, tetapi dia nggak mau. Dia ini tidak mau, enggan untuk melakukan perbuatan tersebut. Hatta alammat biha sanatun minas sinin, sampai suatu ketika sepupuku ini kena musibah, kena paceklik, yakni mendapatkan kemiskinan. Ya, miskin, tidak mempunyai apa-apa, dan dia punya hajat besar, tidak punya apa-apa. Faja'atni fa'a'taituha isyrina wa mi'ata dinar. Maka dia terpaksa mendatangiku, ya, untuk meminta imbalan 120 dinar. Ini besar, ini nggak tahu berapa jumlahnya. 120 dinar. Ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha, sehingga dia mau untuk saya dapatkan dirinya, yakni untuk berbuat zina, karena terpaksa. Sebenarnya dia tidak mau karena dia menjaga harga dirinya, namun karena darurat, tentu ini nggak boleh, ya, darurat nggak ada, zina darurat nggak ada, ya. Namun karena dia terpaksa melakukan itu karena kebutuhan duniawinya, ya, kalau bahasa orang sekarang indis ekonomi, ya, fafa'alat, ternyata dia mau menuruti, mengaminkan kemauan saya. Hatta idza qadartu 'alaiha, sampai saya berada di atasnya, yakni dalam satu ranjang. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, falamma qa'adtu baina rijlaiha, tatkala saya sudah berada, kalau bahasa letterleknya ya, setelah aku berada duduk di atas dua kakinya, qalat, dia mengatakan, ittaqillah, wanita ini berkata, karena dia nggak mau, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, wala tafuddal khatamu illa bihaqqi, jangan engkau nodai kesucian ini kecuali dengan haknya, kecuali dengan jalan yang benar, yaitu nikah. Kalau mau nikah, jangan seperti ini, zina. Wala tahfudda al khatam, jangan engkau rusak cincin ini kecuali dengan haknya, yaitu konotasi. Jangan engkau rusak keperawanan ini, kehormatan ini, kecuali dengan jalan yang benar. Akhirnya wanita, laki-laki ini gemetar, langsung omongannya dari lubuk hati yang paling dalam dari seorang wanita yang terpaksa itu sampai kepada lubuk hati seorang pria tersebut. Gemetar hatinya. Dalam riwayat disebutkan, ilaiki anni, jauhlah engkau dariku. Ya, fansarafat anha, dan dia meninggalkanku, saya tinggalkan dia dan dia meninggalkanku. Ya, wahia ahabbun nasi ilai, dan ketahuilah saya ini masih berhasrat dengannya.
wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taituhu, dan saya tetap masih memberikan emas, dinar emas, ya, yang dia menginginkannya tanpa ada embel-embel yang lain. Ini amal solehnya. Amal soleh apa tidak? Meninggalkan yang haram karena Allah. Apa kata orang tersebut doanya? Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, sekiranya aku melakukan demikian karena mengharap wajahmu, fafruj 'anna ma nahnu fihi, maka keluarkanlah kami dari kubangan batu besar ini. Fanfajaratis sakhrah, maka batunya bergeser seketika. Ghaira annahum la yastati'una al-khuruja minha, akan tetapi tetap mereka belum bisa keluar. Ya, yang kedua juga berat ini, Pak. Tidak semua orang bisa. Ini juga istimewa. Karena orang sudah berada di depan mata, mampu melaksanakannya, tiba-tiba ia tinggalkan saja. Ini berat dan susah. Ya, dan susah. Subhanallah, ini orang istimewa. Yang ketiga, waqala tsalis, orang ketiga menekan doanya orang ketiga, Allahumma inni istajartu ujara. Ya Allah, sesungguhnya aku pernah memakai para pekerja, menyewa jasa pekerja. Wa a'taituhum ajrahum, kemudian aku berikan semuanya kepada mereka, ajrahum, yakni gajinya atau upahnya. Ghaira rajulin wahid, kecuali ada satu orang. Kenapa? Tarakal ladzi wa dhahab, dia dipending, pengennya dipending, dia keluar, dia pergi, dan nanti akan kembali lagi meminta. Ya, artinya belum mendapatkan haknya. Ketika diberi haknya, orang ini gak ada dan pergi. Apa yang terjadi? Fasammartu ajrahu, maka aku kelola upahnya dia ini, hatta kathurat minhul amwal, sampai menjadi harta yang melimpah. Disebutkan bahwa dia ada kambing banyak, sapi banyak, harta banyak, dan budak banyak. Istilahnya kambingnya sekebun, ya, sapinya sekebun, banyak, sekandang besar. Padahal upahnya nggak seberapa. Faja'ani ba'da hin, suatu ketika beberapa waktu setelahnya datang dia menagih. Faqala ya Abdullah, wahai hamba Allah, addi ilayya ajri, mana upahku? Engkau belum kasih upahnya padaku. Fakult, maka saya mengatakan, kullu ma tara min ajri, apa yang kamu lihat di depanmu itulah upahmu. Banyak, ya, luar biasa, banyak sekali, melimpah. Minal ibili wal baqari wal ghanami wal raqiq, dari ibil, onta, bakor, sapi, ghanam, kambing, dan raqiq, budak. Ini orang tajir ini. Ibil saja bisa 30-50 juta satunya, onta. Bahkan bisa ada yang 100 juta kalau kondisi-kondisi tertentu. Maka orang ini sepertinya tidak percaya. Ya Allah, la tastahzi'u bi, wahai hamba Allah, jangan engkau mempermainkan saya, jangan bercanda, bahasa kitanya, jangan bercanda ente, saya serius. Ya, fakult la astahzi'u bik, saya tidak meremehkan Anda, saya tidak mempermainkan Anda, dan saya nggak bercanda. Ternyata apa? Orang ini fa'akhadahu kullahu wastaqahu, diambil semuanya tanpa tersisa sedikit pun, tanpa ada bilang terima kasih, ini sudah memberikan, ya. Kalau orang zaman sekarang mungkin TTD, tak tahu diri, ya. Setidaknya adalah uang kompensasinya ini, masya Allah, ini diambil semuanya. Ya itu haknya dia, memang nggak apa-apa. Tapi dia tidak berharap sama sekali terhadap orang tersebut, sampai mengatakan dalam doanya, Allahumma in kuntu fa'altu dzalik
Ya Allah, sekiranya saya melakukan ini semua ibtigha'a wajhik, dalam rangka mengharap wajahmu, fafruj 'anna ma nahnu fihi, maka keluarkanlah kami dari kubangan longsoran batu ini. Fanfarajatis sakhra, maka batunya bergeser. Fakharaju yamshun, maka mereka akhirnya bisa keluar dari gua tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Luar biasa. Ini namanya tawassul dengan amal saleh. Dan tawassul dengan amal saleh syaratnya 3. Yang pertama ikhlas karena Allah, dan sekali lagi kita tidak bisa menjudge diri kita apakah kita bisa ikhlas. Makanya sebagian ulama ini tawassul yang kurang afdol dibandingkan tawassul yang pertama yang kita sebutkan. Kenapa? Karena kita, apakah antum pede dengan amal saleh antum? Pede dalam hal apakah ini benar-benar ikhlas apa tidak? Gak ada yang tahu kan. Yang kedua adalah syaratnya ittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW. Bukan amalan yang bid'ah. Amalan yang bid'ah, ya Allah saya tadi habis mengcover orang yang tahlilan. Misal, ya tetangga yang gak mampu saya cover. Ini amal ittiba apa bid'ah? Bid'ah. Masuk dalam tawassul ini? Tidak masuk. Justru berdosa, takutnya batunya semakin masuk ke dalam nantinya. Yang ketiga adalah apa? Qad amilahu huwa, sudah diamalkan. Sudah diamalkan. Contoh. Kita contoh sehari-hari. Siapa yang mau diambil namanya Pak di sini Pak? Namanya? Ada? Atau diaduk? Sudah, kalau gitu takutnya sensitif ya. Pak siapa nih? Pak Budi ada di sini namanya Pak Budi? Mana Pak Budi? Antum Pak? Iya. Sama Pak Agus? Pak Agus ada Pak Agus? Ada juga. Pak Joko di Solo. Siapa kira-kira? Pak Ansor, apa Ansor ya? Ada Pak Ansor? Oh, Pak Ansor. Jangan. Misalkan Pak Zainal, sudah Pak Zainal ada? Ada semua ini, bingung ya, soalnya sensitif. Misalkan sudah nggak apa-apa lah Pak, pakai namanya Pak Zainal berjalan ke pasar. Ternyata ketika di pasar, ini contoh merealisasikan tawassul dengan amal soleh, tapi setelah azan isya dulu ya, kayaknya lama. Baik, fadhal. Baik, ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Tadi hadis yang kita sebutkan adalah contoh tawassul kepada Allah Azza wa Jalla dengan amal soleh yang telah ia kerjakan dengan syarat 3, ikhlas karena Allah. Yang kedua apa? Sesuai dengan sunnah Nabi SAW, ittiba. Dan yang ketiga telah ia amalkan. Sebagai contoh kasus realita dalam sehari-hari bisa kita praktekkan. Dan biasanya tawassul dengan ini ketika bisa dalam keadaan terjepit, seperti dalam hadis dalam keadaan terjepit, atau bukan dalam keadaan terjepit, dalam keadaan yang lain sesuai dengan kebutuhan. Contohnya tadi siapa yang mau disebutkan namanya? Pak Zainal ya, bismillah, nggak apa-apa. Misal Pak Zainal pergi ke pasar ya, ke pasar untuk beli keperluan dapur, beli timun, beli wortel, beli bakulan, atau beli apapun di pasar tadi sore. Subhanallah, tatkala sampai di pasar, ternyata beliau mendapati penjualnya bak. Ya, siapa? Wanita yang menggoda Nabi Yusuf. Ya, sangat cantik sekali, yang selama ini kriteria yang ia dambakan. Luar biasa, terpesona seketika itu juga sampai nge-freeze. Tahu nge-freeze itu apa? Membatu, ya, bengong.
Ya, speechless. Saking apa? Ini bak bidadari yang turun ke muka bumi. Subhanallah, hatinya berdegup kencang, luar biasa. Sampai akhirnya dengan refleksnya dia mau mengambil handphonenya, kemudian mau minta nomor WA. Ya, untuk bisa menjalin hubungannya lebih dalam. Tapi dia ingat sama firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nur ayat 31. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada laki-laki yang beriman agar menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya, kehormatannya. Dzalika azka lahum, itu lebih suci bagi mereka. Wallahu khabirum bima yasnaun, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Akhirnya dengan terpesona, hati yang degup-degup, yang nggak beraturan karena dia seakan-akan melihat ya bidadari yang turun ke muka bumi, dia akhirnya menundukkan pandangannya dan meninggalkan wanita tadi. Padahal hawa nafsunya menginginkan wanita tadi, bahkan bisa kepada arah yang selanjutnya. Akhirnya dia berdoa kepada Allah sampai di Masjid Nur ala Nur ini. Berdoa kepada Allah, ya Allah, di antara azan dan iqamah tadi hamba ke pasar ingin membeli keperluan rumah tangga, dan hamba mendapatkan ada wanita yang luar biasa sekali sesuai dengan kriteria hamba selama ini. Akan tetapi ya Allah, hamba ingat kepadamu dan menundukkan pandangannya dan menjauhi wanita tadi agar tidak masuk ke ranah yang lebih dalam maksiat. Ya Allah, sekiranya hamba melakukan tadi ikhlas karenamu, mengharap ridhamu, takut terhadap murkamu, maka karuniakanlah hamba istri yang salehah, ya, atau pendamping yang jauh lebih baik daripada dia. Ini dalam keadaan himpitan atau tidak? Himpitan atau tidak? Tidak dalam keadaan biasa. Dia tidak terkena musibah. Kalau terkena musibah, misalkan musibahnya, motornya hilang, misalkan dia berdoa dengan tadi, maka itu seperti hadis ini. Artinya tawassul tidak harus dalam keadaan seseorang dalam keadaan himpitan yang luar biasa. Tetapi jenis tawasul ini kami dapatkan dari Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili. Ini walaupun dianjurkan secara umum, namun dari segi individual, apakah layak seseorang pede dengan amalan yang ia lakukan? Karena kita belum tahu amalan kita berkualitas atau tidak di sisi Allah. Karena ada tawasul yang kita dianjurkan untuk melakukannya, yaitu tawasul dengan asma Allah, dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Itu yang paling upgrade nomor 1. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama indah tersebut. Ya, antum pengen punya pasangan yang jomblo, minta sama Allah, banyak namanya Allah. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Ya Mannan. Ya, wahai zat yang memberi, berikanlah hamba istri yang salehah. Ya Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah, karuniakanlah kepada hamba anak-anak yang saleh. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah al-wahhab. Ini bertawasul dengan apa? Dengan nama Allah, dan ini yang paling upgrade-nya. Nah, hadis ini dianjurkan, tapi sekali lagi, apakah pede seseorang bisa bertawasul dengan amal solehnya, yang mana kita nggak tahu apakah kita ikhlas ataukah tidak. Kemudian ayuhal ikhwah hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita sebutkan secara singkat faedah yang disebutkan para ulama. Fadilah birrul walidain, keutamaan orang yang birrul walidain. Dan orang yang birrul walidain hidupnya berkah.
hidupnya berkah, akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya dan akan dijauhkan juga dari kegelapan-kegelapan. Kemudian yang kedua, fadilah orang yang menjaga dirinya dari zina. Apalagi dia mampu melaksanakannya, ini orang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Syekh Utsaimin, orang ini mudah-mudahan masuk dalam 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang yang diminta oleh wanita untuk berzina, padahal wanita tersebut cantik dan bermartabat, maka dia mengatakan saya takut kepada Allah. Maka orang ini masuk dalam hadis ini, walaupun dalam hadis tadi laki-lakinya yang meminta untuk berzina. Kemudian apalagi dia mampu melaksanakannya. Kemudian hadis fadilah berikutnya adalah disebutkan di sini, sebentar. Dalil fadilah orang yang amanat, ya, orang yang amanat dan orang yang islahu al-amali lil ghair, memberikan amalan, artinya islah, memperbaiki amalan untuk orang lain. Karena kalau dalam dunia nyata, Pak, orang ini bisa saja ngasih aja upah gajinya sesuai yang kemarin, iya apa tidak? Misalkan upah gajinya 1 juta, ya sudah kasih 1 juta, haknya dia kan. Tapi saking amanatnya orang ini dan ingin berbuat baik kepada orang lain, dimanifestasikan uangnya kemudian diberikan semuanya. Ini luar biasa. Ya, ini orang ini sangat istimewa di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian fawaid berikutnya adalah penjelasan tentang qudratullah. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Gak pakai sebab lagi, gak pakai harus turun longsoran lagi, harus ada hujan badai lagi, harus ada orang-orang yang mendongkraknya. Tapi dengan izin Allah, tanpa sebab pun bisa. Karena sebab hanyalah wasilah, tapi yang menggerakkan semuanya adalah Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya maka jangan berpangku dengan sebab, jangan menuhankan sebab, jangan mengandalkan sebab, karena sebab itu Allah yang menciptakan. Bisa Allah hilangkan sebab seketika, dan Allah bisa maha mampu untuk melakukan sesuatu tanpa sebab. Tanpa sebab, Allah maha mampu ala kulli syai'in qadir. Contohnya ini ada nggak ada sebabnya nih batu bergeser, mana sebabnya? Tidak disebutkan. Ini menunjukkan maha mampunya Allah atas segala sesuatu. Kemudian fawaid berikutnya adalah annallaha sami'ud du'a. Allah maha mendengar doa dari 7 lapis atau dari atas arsy. Allah mendengar 3 orang yang berada di lubang gua. Ini luar biasa. Maka jangan remehkan doa. Ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu adalah senjata seorang mukmin. Jangan meremehkan doa, apapun itu, hati-hati. Kemudian di antara fawaid berikutnya al-ikhlas, sebab seseorang mendapatkan kelonggaran atau sebab seorang terselamatkan dari kurban, kesusahan dan himpitan. Ya, orang yang ikhlas, orang yang senantiasa berbuat ikhlas karena Allah, akan diberikan solusi oleh Allah saja dalam setiap keadaannya, dalam setiap keadaan. Adapun orang yang ria, waliyadzubillah, yang tidak melakukan kecuali ingin mendapatkan validasi dari manusia, maka ini seperti buih di lautan, banyak tapi tidak bermanfaat, hilang, waliyadzubillah. Oleh karenanya maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, hendaknya kita dalam hidup di dunia ini seharusnya menjadikan Allah nomor 1. Amal kita hanya untuk Allah, ya, perbuatan kita hanya untuk Allah, karena itu yang akan membekas. Untuk manusia tidak membekas, apalagi untuk mendapatkan validasi manusia tidak dapat. Apalagi karena manusia hukum asalnya itu bakhil, gak bisa memberi dan memuji, dan tidak bisa memberikan balasan. Yang memberikan balasan adalah
Allah Azza wa Jalla, dan itu yang akan langgeng. Ya, dan itu yang akan langgeng antum akan dapatkan di akhirat. Adapun di dunia hati-hati. Jangan sampai kita berbuat syirik kepada Allah dengan menjadikan niat kita bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin ini saja yang saya sampaikan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang ikhlas dalam beramal dan berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuki bab yang kedua, yaitu bab taubah. Bab taubah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.